RKK 95.2 FM, satu suara berjuta telinga. Disiarkan langsung dari jantung kota Ketapang. Inilah 95.2 RKK Radio Kabupaten Ketapang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Maaf, selamat siang ya, belum sore. Oke. Baik, selamat siang pendengar. Terima kasih Anda masih setia menyimak siaran kami di kesempatan siang hari ini. Hari ini hari Selasa, tanggal 18 Februari 2024. 25, maaf. Belum move on saya, Om. Belum move on. Tahun 2025. Dan saat ini kami bersama Satlantas Polres Ketapang sudah biasa ada Aibda Alishani Hanifah dan ada Bribka Andi Kristianto. Beliau berdua adalah Satlantas Polres Ketapang dan kali ini beliau akan menyampaikan informasi kepada kita semuanya pelaksanaan operasi keselamatan Kapuas 2025 di wilayah hukum Polda Kalimantan Barat, khususnya di wilayah hukum Polres Ketapang. Baik, kita langsung sapa Aibda Alishani Hanifah. Assalamualaikum, Pak Ali, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Oh iya, sehat kabarnya ya? baik, sehat Alhamdulillah juga. ya. Gimana, Bu Willy? Alhamdulillah baik, Bapak. Iya. Baik, teman-teman semuanya, kita ketahui bersama bahwa peraturan lalu lintas ini tentunya harus kita patuhi bersama ya, terutama sekali bagi para pengendara nih. Dan aturan-aturan itu sudah kita dituangkan di dalam undang-undang lalu lintas dan pastinya harus kita patuhi. Baik, silakan Om Alishani untuk informasi terkait dengan pelaksanaan operasi keselamatan Kapuas 2025 ini. Ya. Baik, Bu Willy, terima kasih untuk waktunya ya, Bu ya. Yeah. Jadi udah tidak henti-hentinya lagi nih kita bertemu kembali nih di setiap pelaksanaan operasi ya, khususnya menyangkut operasi kepolisian di Wilkum Polres Ketapang ya, Bu. Jadi kami sampaikan kepada seluruh pendengar dimanapun berada ya, khususnya warga Kota Ketapang atau sekitarnya. Jadi pada tanggal 17 Februari kemarin kita melaksanakan gelar pasukan untuk operasi keselamatan Kapuas 2025. Baru kemarin ya, Pak? Iya, baru kemarin Ibu Wil ya. Jadi kita laksanakan kegiatan ini sampai dengan tanggal 2 Maret. Jadi ada 14 hari dan ini hari kedua Ibu ya di tanggal 18 Februari ini ya. Untuk kegiatan operasi keselamatan ini dasarnya itu karena ANEP, Bu ya. ANEP di wilayah Polda Kalbar nih, Bu. Jadi untuk bulan Januari di 2024 itu sebanyak 95% nih dibanding dengan Januari 2025 naik sekitar 119% atau 25%-nya ya. Jadi ini adalah data laka lantas nih, Bu. Ya, data laka lantas nih. Untuk kegiatan operasi ini, Bu, dalam rangka menekan jumlah kejadian laka lantas untuk mengurangi tingkat fatalitas korban laka lantas juga nih, meningkatkan Kamsel Tipcar Lantas selama pelaksanaan operasi ini, Bu. Jadi seperti itu. Nah, lanjut, Om. Oke, jadi dalam kegiatan tersebut kami tidak henti-hentinya menghimbau kepada masyarakat Kota Ketapang, khususnya para pendengar dimanapun berada, Bu. Untuk sasaran utama dalam pelaksanaan Dagar Keselamatan ini itu ada 4, Bu. Nah, yang untuk prioritasnya nih, Bu ya. Jadi yang pertama adalah kendaraan bus yang menggunakan klakson telolet nih, Bu. Iya, yang dulu lagi viral. Iya, yang dulu lagi viral ya.
mungkin kalau Pernah viral maksudnya? Iya, pernah viral. Mungkin kalau di Ketapang masih belum ada lah Bu ya. Kurang banget ya. Masih sewajarnya lah ya kalau kita lihat Bu ya. Oke. Itu yang pertama Bu. Terus yang kedua ini adalah kendaraan odol Bu. Nah, odol ini kependekan ya, singkatan dari over dimensi. Itu apa itu? Overloading. Jadi kelebihan batas muatan Bu. Nah, jadi tidak sesuai dengan aturan yang berlaku Bu ya. Iya. Melanggar aturan lalu lintas pastinya. Iya, pastinya Bu. Jadi odol itu bisa kita katakan juga seperti overload. Ya, overload ya. Terus yang ketiga itu adalah kendaraan travel gelap nih. Iya. Nah, kendaraan travel gelap ya, itu menjadi sasaran prioritas juga di pada Kabupaten Ketapang ini? Ya, pada Kabupaten Ketapang ini pada kesempatan operasi keselamatan ini Bu. Sudah ditemukan banyak sekali apa gimana? Sementara sih belum. Belum ya. Mudah-mudahan jangan sampai ya. Jangan sampai travelnya tidak berizin. Iya. Oke. Oke, lanjut itu yang keempat. Poin 4 itu adalah mobil barang mengangkut orang. Nah, mobil barang tapi mengangkut orang. Nah, itu biasanya pickup. Terus ada kendaraan truk ya. Kalau bisa jangan jangan membawa dulu ya. Membawa dulu kira-kira orang di dalamnya nih Bu. Karena nanti bisa berpotensi menyebabkan laka lantas nih. Nah, jadi ada 4 poin ya. 4 poin untuk sasaran utama pelaksanaan Daggar. Jadi penindakan pelanggaran itu kita singkat menjadi Daggar Bu, pada operasi keselamatan ini. Terus ada poin pelanggaran nih. Poin pelanggaran ini ada 12 Bu. Di sini yang berpotensi menimbulkan laka lantas juga ya, dengan fatalitas tinggi atau pelanggaran berat. Nah, di antaranya yang pertama itu adalah berkendara di bawah umur, ya, atau pengendara di bawah umur. Jadi yang belum punya SIM. Iya Ibu, yang belum punya SIM, yang umurnya belum bisa membuat SIM, lebih baik jangan menggunakan kendaraan bermotor, karena secara psikologis dan aturan memang tidak dibenarkan ya, Ibu ya. Lanjut ya, tadi yang pertama adalah pengendara di bawah umur. Terus yang kedua adalah membonceng lebih dari 1 orang nih. Pastinya ini kendaraan roda 2 ya. Membonceng lebih dari 1 orang. Ya, jadi kalau misalnya lebih itu sangat membahayakan sebenarnya. Faktor risikonya untuk kecelakaan juga ada itu Bu. Nah, jadi kalau misalnya nanti masih bawa anaknya harus diperhatikan lebih ekstra lagi. Jadi gunakanlah juga untuk adiknya atau anaknya menggunakan helm nih Bu. Ya, harus ganda ya helmnya ya. Terus jangan bonceng banyak-banyak. Iya, jangan banyak-banyak ya. Ini sepertinya yang biasa kita lihat pagi-pagi pemandangan rutin adalah anaknya sampai 3 dibonceng. 3 sampai 4. 1 pun tidak pakai helm, yang pakai helm maknya aja. Iya. Kalau misalnya masih bisa kita himbau ya, kita mengedukasi aja nih Bu, mengedukasi bahwa memang keselamatan dalam berkendara itu adalah sesuatu yang penting, penting sekali ya. Untuk keselamatan Anda loh. Benar sekali. Bukan keselamatannya Pak Polisi, bukan. Karena semampu kami mengingatkan, mengimbau kepada masyarakat Kota Ketapang khususnya pada pelaksanaan operasi ini ya, agar memang keselamatan itu memang satu jaminan yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Ya, Ibu, harga mati. Ya, harga mati itu Bu. Lanjut, yang keempat adalah Bu ya, yang ketiga nih Bu ya. Yang ketiga, menggunakan ponsel saat berkendara. Ini lagi masih banyak ternyata. Iya, menggunakan ponsel saat berkendara ya, lebih baik itu berhenti saja dulu, dan berhentinya jangan mendadak. Kalau bisa minggir paling kiri, kita pinggir paling kiri, berhenti dulu. Nah, kira-kira seperti itu ya, agar tidak jadi miskomunikasi nih Bu. Nanti antara pengendara belakang kaget lalu ditabrak nih. Ya, jadi seperti itu ya. Menggunakan ponsel tidak dibenarkan ya dalam berkendara. Terus selanjutnya menerobos lampu merah. Nah, ini Bu, menerobos lampu merah ini masih banyak loh
kita lihat di seputaran kota Ketapang sendiri ya. Padahal di Ketapang sudah bertahun-tahun dong Iya, lampu merah itu ada. benar. Jadi kalau misalnya ada masyarakat ataupun warga warga Kabupaten Ketapang yang nantinya ingin melihat kota Ketapang, silahkan untuk aturan berlalu lintasnya benar-benar disiplin, ya. Jadi kebiasaan yang masih misalnya kita di sana Bu ya, di tingkat kecamatan Bu ya, nanti kalau Kebiasaan nggak misalnya pakai helm. iya, kebiasaan nggak pakai helm, terus tidak mentaati aturan ya, rambu-rambu itu jangan dibawa ke kota, ya. Jadi kira-kira seperti itu, jangan menerobos lampu merah, Lampu lalu lintas. lampu lalu lintas atau bahasa kerennya Traffic light. Iya, benar sekali Bu Lili ya. Oke. Terus selanjutnya itu adalah tidak menggunakan helm SNI, ya, standar nasional Indonesia ya. Jadi kita harus menggunakan helm yang ber-SNI ya, demi keamanan, keselamatan kita sendiri. Nah, yang di depan maupun yang dibonceng wajib hukumnya harus helm ganda. Jadi kira-kira seperti itu Bu Ili. Ya. Terus yang selanjutnya adalah berkendara di bawah batas kecepatan minimal, ya, atau di atas kecepatan maksimal, Ibu ya. Nah, jadi itu adalah salah satunya, ya. Jadi kalau misalnya berkendara ya sewajarnya saja, ya. Kalaupun misalnya nanti mau menyelip misalnya, jadi harus tahu dulu nih kekuatan kendaraannya ini seperti apa nih mampunya ya. Jadi kalau misalnya tidak bisa untuk menyalip, jangan dipaksakan. Jangan coba-coba. Ya, demi keamanan, keselamatan sesama pengendara. Lanjut Bu, jadi berkendara di bawah pengaruh alkohol. Nah, ini nih salah satu penyebab laka lantas yang paling banyak dan paling fatal ya. Jadi berkendara pada saat dipengaruhi alkohol, atau apa ya Bu ya, minuman keras ya Bu ya. Minuman keras ya. Padahal minuman ya. Air loh. Iya, minuman keras ya. Iya. Sebenarnya bisa masyarakat itu mengendarai kendaraan sepeda motor ya dalam pengaruh alkohol. Tetapi efeknya ini Bu yang paling bahaya nih Bu. Iya. Ya, efeknya yang paling bahaya ini. Membahayakan sekali kepada pengguna kendaraan atau pengguna jalan raya lainnya nih. Nah, oleh sebab itu kami mohon kalau misalnya habis berkegiatan ataupun ada acara yang mewajibkan Anda minum minuman seperti itu, ya lebih baik dibonceng saja temannya, jangan sampai atau adem ayem aja dulu di rumah. Ya, adem ayem aja ya, sampai hilang efeknya mungkin 2 hari 3 hari Bu ya. Oke, itu intermezzo saja ya. Tapi jadi lebih baik jangan minum dulu lah ya. Lebih baik janganlah. Lebih baik jangan ya, untuk menghindari laka lantas juga nih. Ya, kami ingatkan kembali, berkendara di bawah pengaruh alkohol itu sangat-sangat dilarang. Nah, lanjut Ibu. Nah, ini untuk kelengkapan ranmor nih. Kelengkapan ranmor tidak sesuai nih. Jadi kalau misalnya tidak pakai spion atau plat depan dan belakangnya tidak ada, itu nanti lampu sennya juga. Iya, lampu sennya juga, lampu utamanya juga tidak ada, itu bisa ya. Nanti terkena tilang nanti. Iya. Jadi kira-kira seperti itu Bu ya. Kelengkapan ranmor tidak sesuai. Terus yang tadi Bu ya, ranmor overload. Nah, ini udah kita bahas di 4 potensi yang di atas tadi Bu. Yang overload itu udah termasuk juga ya. Nah, terus selanjutnya ini adalah ranmor tanpa plat nopol nih. Nah, plat nopol ya, terus ada nopol palsu nih. Nomor polisi ya. Dia buat sendiri. Iya. Jadi plat nih yang suka berkreasi, terus yang tidak sesuai dengan aturannya. Nah, nanti kita tindak ini Bu, kita semua nih Bu ya. Ranmor tanpa plat nopol. Jadi kalau misalnya kita membeli motor itu sebenarnya ada STCK-nya. Ya, surat tanda coba kendaraannya itu ada dari dealer ya. Kalau nggak salah itu. Nah, itu dipasang aja. Ya, pasang aja, jangan sampai kosongan. Ya, indikasinya nanti kalau misalnya itu menyangkut tindak pidana, kita malah tidak tahu nanti.
Nah, Jangan kira-kira asal seperti itu. membeli kendaraan Iya, walaupun harganya murah sekali. Justru karena harga murah itu Om ya, iya. harus dicurigai. Iya. Bahkan ada yang mungkin ada platnya, karena tadi cuman bautnya lepas, Iya. akhirnya tidak dipasang. Dibiarin Kadang, aja. iya, kadang dibiarin aja tuh. Praktek, Di depan. praktek, Nah, praktek. akhirnya nggak terpasang-pasang jadinya ya kan. Nah, terus yang selanjutnya yang terakhir yang ke-12 adalah tertangkap tangan nih oleh petugas. Nah, ya. Jadi pelanggaran-pelanggaran yang kasat mata itu apabila dia masuk dalam kriteria dalam penilangan itu bisa kita kenakan tilang, Bu. Nah, jadi kira-kira seperti itu, Bu ya. Iya. Jadi dalam pelaksanaan kegiatan operasi keselamatan ini kita laksanakan juga penindakan pelanggaran dan lantasnya yaitu dengan penilangan. Ya. Jadi masih banyak juga kita temukan ya warga masyarakat di Kota Ketapang ini sebenarnya patuh, Bu. Patuh, dia menggunakan helm, kendaraannya pun juga lengkap, berspion, ada platnya juga depan belakang ya, lampu sen juga terpasang ya. Cuman ya kebanyakan memang secara administrasi mereka belum ada. Bahkan udah cukup umurnya, kadang Tapi tidak punya SIM. iya, kadang tidak punya SIM. Males buat katanya. Nah, mungkin nanti kalau misalnya di lain waktu ada rezeki, sempat-sempatkanlah membuat SIM ya. Mungkin pendengar dimanapun berada nih, saya tekankan lagi kalau misalnya ada rezeki nanti boleh buat, ada waktu lah mungkin warga di kecamatan juga kan kadang kalau misalnya mau naik ke Ketapang kan agak ini, Bu ya, agak memakan waktu gitu ya, agak memakan waktu, boleh nanti di sambil-sambil. iya, sambil-sambil dipertimbangkan ya, lebih baik buat, karena apa, laka lantas ini apabila kita dalam posisi yang benar, tapi karena secara administrasi itu kita tidak ada, kita salah tetap. iya, kita tetap disalahkan. Dan itu yang menyalahkannya undang-undang. Iya. Ya, jadi tidak ada lagi seperti Pemio kalau misalnya kendaraan yang besar yang salah, misalnya saya kendaraan kecil Pak. Nah, jadi tidak ada yang Semuanya seperti sama, itu. sama rata. Semuanya sama rata ya, Iya. di mata hukum ya. Betul, Nah, jadi kalau misalnya nanti terjadi sesuatu yang rugi, para pendengar semuanya nanti. di pengendaranya itu Iya. sendiri. Bahkan ada kemarin tempo hari di posisi yang benar karena tidak ada administrasi ya, dalam hal ini SIM ya, Bu ya. Karena tidak ada SIM itu, nah bisa disalahkan. Tetap Ya. salah Anda. Terus ini, Bu, banyak juga yang ada STNK tapi nggak mau dibawa nih. Iya, STNK. padahal STNK itu kecil sekali. Iya, STNK. Masuk dompet muat. Iya, benar itu, Bu. Tapi kalau bawa ATM nggak pernah lupa kayaknya. Nah, kalau buat ATM mungkin nggak pernah lupa ya. Karena sesuatu yang wajib itu adalah SIM dan STNK itu wajib. Dimanapun nanti para pendengar semua mengendarai kendaraan bermotor maupun itu kendaraan roda 2 atau roda 4 ya, memang harus dipersiapkan dan harus dan wajib sekali dibawa itu adalah SIM dan STNK-nya. Ya, biar apa? Supaya aman, Bu, di jalan, merasa tidak was-was. Ya, jadi kalau misalnya ada Pak Polisi nanti melaksanakan kegiatan razia ya pada kesempatan keselamatan ini, ya kita udah nggak takut lagi, nggak was-was. Sebenarnya tidak perlu takut sih sebenarnya. Kalau misalnya kita lengkap, ya kita lengkap secara administrasi, kendaraan kita juga tidak ada yang aneh-aneh, silahkan lanjut aja. Nah, jangan panik lah istilahnya seperti itu, Ibu. Iya, kalau merasa tidak bersalah ya tidak perlu gimana gitu ya. Kalau melihat Pak Polisi di pas lagi operasi seperti ini ya, tenang-tenang saja, kelengkapannya sudah ada. Betul, Ibu. Betul sekali. Nah, mungkin ini aja, Bu, penyampaian dari kami, Bu ya. Nah, jadi untuk kegiatan operasi ini masih lama. Ini baru hari kedua dari 14 hari. Sampai tanggal 2 Maret, Ibu ya. 2 Maret. 2 Maret. Mas sudah masuk Ramadan sepertinya 2 Iya, Maret. sudah masuk ke Ramadan, terus dilanjutkan lagi dengan operasi ketupat. Nah, operasi ketupat ini akan dilaksanakan di bulan Maret juga. Menjelang Idul Fitri. Menjelang Idul Fitri. Iya. Mungkin pesan dari kami Satlantas Polres Ketapang, khususnya dari kami unit Kamsel, Iya. kepada pengendara semua,
terutama pendengar ya yang mendengarkan siaran ini Bu ya. Kami himbau sekali lagi, apabila menggunakan kendaraan, jauh dekatnya tetap menggunakan helm. Terus kalau misalnya ada SIM-nya, ada STNK-nya, silahkan dibawa. Dan jangan menyimpan kedua administrasi ini Bu ya, SIM dan STNK ini di bawah jok. Di dalam jok. Iya, karena apa? Nanti sewaktu-waktu kalau misalnya ada orang yang nekat, ada kesempatan dia ambil motornya, dia curi motornya, dan ada SIM dan ada STNK-nya. Nah, udah. Enak tuh dia jualnya. Iya, enak dia jualnya tuh. Paling nanti bilangnya BPKB-nya hilang atau nggak tahu kemana ya kan? Karena ada. Terus untuk para ibu-ibu, ya Bu ya, kenali banget nih kendaraannya Bu. Kalau misalnya itu tipenya Matic, kenali. Terus tipe bebek misalnya ya, yang pakai gigi. Ya, pakai rantai, pakai gigi, itu kenali benar-benar Bu, harus dikuasai benar-benar Bu ya. Ya, banyak masih kita lihat itu kalau misalnya berbelok ke kiri, sennya ke kanan. sennya ke kanan. Ya, betul sekali Bu ya. Terus kalau dia nggak belok-belok tetap lurus, sennya tetap nyala. Iya, benar. Itu Saya sering kebanyakan loh seperti Pak. itu Bu ya. Pak, saya juga ibu-ibu sih, tapi Oh, iya. saya sering neriakin ibu-ibu yang Iya. sennya ke kiri tapi dia nggak belok-belok. Siap. Iya, benar. Ya. Masih banyak sekali Bu kita lihat seperti itu Bu ya. Jadi andai katalah kita ini sudah disiplin, sudah tertib, tapi pengendara yang lain belum tentu. Jadi kira-kira seperti itu. Terus yang menggunakan Matic, saya pesan buat ibu-ibu, saya mohon pada saat mengendarai atau mau mengendarai kendaraan sepeda motor jenis Matic, apalagi anak-anaknya ada nih, misalnya ya, yang dibonceng. nah anak-anaknya ditaruh di depan nih, usahakan posisi mesin harus mati dulu. Nah ya, mau naik Atau mau turun. iya atau mau turun, posisi mesin harus mati. Karena apa Ibu? Ya, ini untuk menghindari nih Bu, anak-anak itu suka latah, Iya. main grip gas. Nah, banyak kejadian mesin hidup ditarik, Ibunya nggak megang ya, gas. nggak megang gas, anaknya Anaknya megang gas, gas. akhirnya lari motornya. Nah, kira-kira seperti itu. Terus kalau untuk Kamtibmasnya Bu ya, kalau misalnya membawa tas, Iya. lebih amannya ditaruh aja dulu di jok. Ya, kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lah di jalan ya. Baik. Nah, kira-kira seperti itu Bu ya. Ya, satu lagi Om Ali, Ya Ibu. yang ingin kami tanyakan, ini sudah sangat banyak sekali anak-anak sekolah dasar, kemudian sekolah menengah pertama yang menggunakan sepeda listrik. Nah, sepeda listrik ini kan sudah termasuk bermotor artinya itu ya, Ibu. ya. Tapi mereka tidak menggunakan helm dan mereka masih kecil-kecil. Kemudian mereka itu bisa ngebut-ngebut di jalan raya. Itu gimana tuh? Apa yang sudah Polres Ketapang, Satlantas Polres Ketapang lakukan untuk hal ini, Om Ali? Ya, baik Ibu. Jadi untuk Satlantas Polres Ketapang sendiri, untuk unit Kamselnya itu kita sudah sering Bu ya, sosialisasi Bu ya, ke sekolah-sekolah. Ini pun kita menghimbau, kita terus sosialisasi bahwa kendaraan atau sepeda listrik Bu ya, yang banyak ya. Iya, Sepeda listrik ini sebenarnya tidak diperuntukkan di jalan raya. Oke. Nah, kira-kira seperti Tapi itu ya. selama ini dipakai Ya, di jalan raya. Selama ini dipakainya di jalan raya. Ya. Apabila harus dipakai oleh anak di bawah umur Ibu ya, itu harus pengawasan oleh orang tua atau orang dewasa sebenarnya. Karena kendaraan sepeda listrik ini sebenarnya dia terbatas dalam artian untuk pemakaiannya. Jadi kalau kira-kira kita di dalam satu wilayah kawasan mall, kita boleh, karena itu di dalam lingkungan mall misalnya ya. Terus kalau misalnya di daerah yang pada saat itu ada kegiatan pasar malamnya, hiburan pasaran malam. Nah, terus di lingkungan itu mereka boleh.
pakai. Tapi kalau untuk langsung ke jalan itu tidak dibenarkan, Bu. Nah, banyak kejadian pengguna sepeda listrik ini biasanya anak-anak di bawah umur, Bu ya. Iya. Jadi mainnya terlalu jauh tanpa pengawasan. Jadi misalnya dari pengendara lain yang menggunakan kendaraan motor misalnya atau mobil itu juga was-was biasanya seperti itu ya. Jadi kami tekankan lagi untuk pengguna kendaraan sepeda listrik untuk tidak menggunakan kendaraan sepeda listrik itu untuk penggunaan di jalan raya karena itu tidak dibenarkan. Iya. Nah, kira-kira seperti itu, Ibu. Baik, Iya. artinya Polres Ketapang khususnya Satlantas sudah mensosialisasikan ini baik di sekolah-sekolah maupun ketika pas menemukan mereka di jalan-jalan Iya. ya Pak ya. Iya. Tapi walaupun demikian masih banyak sekali orang tua yang mungkin tidak paham dengan keselamatan anaknya Iya. atau tidak mau ribet, tidak mengantar anaknya, jadi dipakaikanlah sepeda listrik ini Benar. Iya, Bu. untuk anak-anaknya sekolah Iya. ya. Dan rata-rata mereka ini berboncengan saya perhatikan Pak. Jadi terus mereka seenak-enaknya ngebut dan Iya. belok seenak-enaknya juga, namanya juga anak kecil ya. Jadi seolah-olah seperti mereka naik sepeda biasa. Iya, benar. Oke. Terus untuk kelengkapan safety-nya juga dipakai. Iya. Kalau misalnya ada helmnya, pakai Boleh helmnya. pakai helmnya. Ya. Oke. Terus kalau misalnya ada handguard-nya untuk penahan kaki atau betis, silakan digunakan juga. Nah, Oke. kira-kira seperti itu, Bu. Baik. Aibda Alishani Hanifah Iya. dari Satlantas Polres Ketapang. Ada lagi yang ditambahkan? Oh? Sementara ini cukup, Bu ya. Mungkin tadi himbauan sedikit masukan untuk ibu-ibu di rumah nih yang punya anak yang menggunakan motor metik. Ya. Mungkin itu aja, Bu ya. Baik. Harus lebih hati-hati dan waspada. Oke, yang membonceng anak-anaknya Iya, Bu, ya. benar. Baik. Terima kasih banyak untuk Aibda Alishani Hanifah bersama Bribka Andi Kristianto di belakang layar. Iya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan ini tentunya masyarakat mengetahui dan tertib ya lalu lintas, dan jangan sampai ketemu sama om-om ini di pinggir jalan, bahaya nanti. Ya. Kalau saya alhamdulillah ketemu om-om ini di studio radio aja. Iya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak. Maaf. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan ya. Sama-sama. Om Ali dan Om Andi. Dan kita semuanya mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya Wilia dan teman-teman yang bertugas mengucapkan selamat siang menjelang sore. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.